Respira. Hello guys, selamat datang di channel Sweet Honey. Pada video kita kali ini, kita akan merangkum cerita dari film buatan negeri Prancis yang berjudul Good Manners, yang rilis pada tahun 2017. Film ini bergenre drama, horor, dan misteri. Berkisah tentang seorang perawat jalan berkulit hitam yang bernama Clara. Clara dipekerjakan oleh wanita bernama Anna untuk mengasuh anaknya yang masih dalam kandungan. Saat malam kelahiran anak dari Anna, kehidupan Clara mulai berubah saat dia mengetahui kalau anak yang telah dilahirkan oleh Anna adalah bocah berwujud setengah serigala yang telah merobek perut ibunya sendiri hingga tewas. É um menino forte, Ana. Dormiu bem? Seperti apa cerita lengkapnya? Yuk mari, kita simak alur ceritanya. Film dimulai saat Clara menjalani wawancara pekerjaan pengasuh meskipun ia tidak memiliki pengalaman atau referensi. Saat dia akan ditolak untuk pekerjaan tersebut, wanita yang mewawancarainya bernama Anna, tiba-tiba mengalami nyeri pada perutnya. Clara yang simpatik membimbingnya melewati rasa sakit. Solta o lado bem devagar. Dan Anna memutuskan untuk mempekerjakannya sebagai pengurus rumah tangga dan menjadi calon pengasuh untuk anaknya yang masih di dalam perutnya. Mereka berdua saling mengobrol dan mengenal dekat satu sama lain. Clara akhirnya menjadi perawat sekaligus asisten pribadi yang sangat baik dengan Anna. Terlihat Clara sangat cekatan dan selalu mau melakukan apapun yang diminta oleh Anna. Saat sedang di rumah sakit untuk memeriksa kandungannya, Anna terlihat sangat panik dan ketakutan saat melihat pergerakan janinnya yang sangat aktif. Anna sempat terkejut saat mengalami satu tendangan si bayi dari dalam perutnya. Foi só um chutinho. Pada ulang tahunnya yang ke-29, Anna mabuk dan mengungkapkan kepada Clara bahwa dia terasing dari keluarganya. Sebelumnya dia pernah bertunangan dengan seorang pria, namun Anna berselingkuh dan mengandung seorang anak dari perselingkuhannya itu. Anna diperintahkan oleh dokternya untuk tidak mengonsumsi daging. Suatu malam, Clara menemukannya sedang menggeledah lemari es. Keesokan paginya, Anna tampak tidak mengingat kejadian itu. Clara menyadari bahwa kejadian itu mungkin berhubungan dengan bulan purnama. Bulan purnama berikutnya, Anna berkata kepada Clara kalau selalu menderita dengan rasa sakit pada perutnya. Malamnya, Anna tidur sambil berjalan lagi. Clara yang mencoba mengikutinya dari belakang, menyaksikan dia membunuh dan memakan seekor kucing. Keesokan harinya, Clara memberitahu Anna tentang dirinya yang berjalan dalam tidurnya tanpa dia sadari. Dia juga memasukkan sedikit darahnya ke dalam makanan Anna untuk menghilangkan rasa haus akan darah dan menghindari Anna untuk berjalan sambil tertidur lagi saat bulan purnama. Mereka pergi ke dokter lagi untuk melakukan check-up rutin. Namun sekarang Anna terlihat sangat stres dan pucat. Itu dikarenakan rasa sakit yang diderita oleh Anna setiap harinya. Terlihat janin semakin membesar lebih cepat dari waktu kehamilan pada umumnya. Pada malam bulan purnama berikutnya, kontraksi Anna semakin parah. Clara yang mendengar suara teriakan dari Anna, langsung menghampiri Anna untuk menolongnya. Saat Clara membuka perut Anna, terlihat pergerakan bayi di dalam perut Anna. Respira. Entah mengapa pada malam itu, bayi dalam kandungan Anna lebih agresif dari biasanya, sampai membuat perut Anna bergejolak sangat ekstrim. Vou ligar pro Dr. Ciro. Anna merintih kesakitan sampai wajahnya pucat dan mengeluarkan keringat. Clara meninggalkan Anna sebentar untuk menelepon ambulan. Terlihat perut Anna yang semakin membesar dengan pergerakan ekstrim di dalamnya seolah ingin segera keluar dari perut Anna. Respira, Ana. Solta o ar. Calma. Dan hal mengerikan terjadi. Muncul jari jemari dari dalam perutnya hingga merobek perut Anna sampai membuat Anna tak sadarkan diri. Clara yang telah memanggil ambulan, terkejut saat melihat kondisi Anna yang sangat tragis dengan luka parah penuh dengan darah pada bagian perutnya. Clara tahu kalau Anna sudah tidak bisa tertolong lagi. Clara memberikan Anna satu ciuman terakhir dan Anna pun meninggal. Clara dengan berhati-hati menghampiri bayi tersebut.
Dia terkejut saat melihat bayinya, berwujud seekor anak anjing werewolf. Bayi itu selamat. Clara akhirnya melarikan diri dan meninggalkan jasad Anna dan memutuskan untuk membesarkannya bayi itu sendiri. Dan memberi dia nama Joel. 7 tahun kemudian, Clara bekerja sebagai perawat dan membesarkan Joel sebagai anaknya sendiri. Untuk melindunginya, dia membesarkannya sebagai vegetarian dan memborgolnya di tempat yang dia beri nama kamar tidur kecil, selama bulan purnama. Suatu saat, ibu angkat Clara yang bernama Donna Amelia, memberi Joel makanan yang terbuat dari daging. Setelah itu Joel menjadi agresif dengan Clara dan mencari-cari barang-barangnya, di mana dia menemukan foto Anna. Clara dengan enggan mengakui bahwa Anna adalah ibu kandungnya, tetapi Clara bersikeras bahwa dia tidak tahu siapa ayah dari Joel. Joel memutuskan untuk mencari ayahnya. Satu-satunya petunjuk adalah tanda terima dari pusat perbelanjaan tempat Anna membeli sepatu. Dia dan temannya bernama Mauricio pergi ke mall, tetapi mereka terkunci ketika masih berada di dalam mall setelah mall tutup. Karena masih bulan purnama, Joel berubah menjadi wujud manusia serigala. Tanpa kesadaran diri, Joel menyerang dan memakan sahabatnya sendiri, Mauricio. Dia kembali ke rumah sendirian. Donna Amelia yang sudah mengetahui rahasia Joel ingin melakukan pengusiran setan kepadanya. Clara menyuntik ibu angkatnya sendiri dengan obat bius dan kemudian berencana untuk melarikan diri dengan Joel keesokan harinya. Tetapi karena dia tidak sepenuhnya ingat apa yang dia lakukan dalam bentuk serigala, Joel mengunci Clara di dalam kamar tidur kecil karena Joel merasa kebingungan. Joel mencoba untuk menghadiri pesta dansa dengan teman sekelasnya Amanda malam itu. Tetapi dengan cepat menyadari siapa dia sebenarnya, dan memintanya untuk pergi sebelum dia kembali berubah. Clara yang berhasil melarikan diri, menembak kaki Joel sebelum dia memangsa Amanda, tapi tidak sampai membunuh Joel. Clara membawa pulang Joel dan mengeluarkan peluru dan menyembuhkan lukanya. Sementara itu, Amanda yang ketakutan memberitahu penduduk setempat apa yang terjadi. Semua orang yang terkejut langsung berencana untuk memburu Joel. Mereka semua melacak apartemen Clara. Clara menyanyikan lagu pengantar tidur yang selalu dinyanyikan Anna di awal film. Clara berhasil menjinakkan Joel agar tidak menyerangnya, bahkan membuat kesadaran Joel muncul meski dalam wujud serigalanya. Clara menyadari bahwa Joel benar-benar tidak bisa menahan rasa laparnya. Saat penduduk setempat menggedor pintu, Clara dan Joel bersiap untuk menghadapi mereka bersama. Joel langsung berdiri dan melolong untuk yang terakhir kalinya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan terhibur oleh video kita. Serta klik tombol subscribe jika kalian ingin melihat alur cerita film yang lain. Dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.